Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semangat ya, karena hari ini pasti bisa kita lewati sahabat Bapak Ibu. New Chapter Message hari ini Senin 26 September 2022 berjudul Hidup yang Melayani Perasaan Tuhan. Ayat Alkitab yang menjadi perenungan kita sepanjang hari ini terdapat dalam Matius 9 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Sahabat Bapak Ibu, setelah kita mendengar ayat Alkitab barusan, kita kembali belajar ya kebenaran bahwa saat itu datang murid-murid Yohanes kepada Yesus yang mempertanyakan, kenapa murid-murid Yesus tidak berpuasa, sama halnya dengan murid-murid Yohanes dan orang Farisi. Nah, kita perlu tahu sahabat Bapak Ibu, tradisi puasa saat itu yakni dilakukan itu tahunan. Dan pada hari raya pendamaian yang kemudian orang-orang Farisi mempertahankan praktik puasa 2 hari dalam seminggu, yaitu hari Senin dan Kamis. Pun ada juga puasa-puasa lainnya ditambahkan oleh para rabi seraya tradisi mereka bertumbuh. Nah, puasa tersebut dilaksanakan oleh orang Farisi dan yang lainnya termasuk murid-murid Yohanes. Karena tampaknya saat itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi hampir sejalan dalam hal praktik puasa. Nah, hal ini yang menjadi pertanyaan dari murid-murid Yohanes. Kenapa murid-murid Yesus tidak berpuasa sama seperti halnya mereka? Ini juga menunjukkan bahwa murid-murid Yohanes tidak serta-merta segera mengubah kesetiaan mereka dari Yohanes kepada Yesus. Ya, faktanya saat itu Yohanes dan murid-muridnya tidak berpuasa. Jadi faktanya saat itu Yesus dan murid-muridnya tidak berpuasa, yang oleh karenanya dipandang sebagai kekurangan utama dalam pergerakan mereka. Nah, hal ini juga menjadi celah bagi orang-orang Farisi yang senantiasa mengecam pelayanan Yesus. Berbeda dengan Yesus, Yohanes hidup dalam gaya hidup seorang petapa, dan Yohanes mengajarkan murid-muridnya untuk berpuasa. Saat itu sebenarnya Yesus hendak menyampaikan bahwa Yesus hadir, Yesus membawa perubahan. Perubahan di sini yakni terkait dengan tidak hidup dalam tradisi yang membuat murid-murid Yohanes kehilangan esensi dari kehadiran Yesus sendiri, yang merupakan juru selamat dan raja damai. Yesus hendak menyampaikan bahwa dirinya adalah esensi dari puasa yang mereka lakukan saat itu, karena mereka berpuasa menantikan kedatangan juru selamat dan raja damai, dan Yesus yang adalah juru selamat dan raja damai telah hadir. Tetapi saat itu orang-orang Farisi dan yang lainnya termasuk murid-murid Yohanes masih belum menyadarinya. Nah, aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari yakni mari kita tidak hidup lagi dalam tradisi dan rutinitas yang membuat kita jauh dari Tuhan. Seakan-akan semua yang kita lakukan adalah agenda gereja dan komunitas-komunitas Kristen, sehingga kita beranggapan kita ini sementara melayani Tuhan. Tapi ternyata sebenarnya kita bukan melayani Tuhan. Kita hanya sekedar melayani pekerjaannya, bukan melayani perasaan Tuhan. Maksudnya yakni mari kita semua ya, kita lakukan semua hal mengarah kepada kepentingan perasaan Tuhan. Semua yang kita lakukan harus mengarah kepada kepentingan perasaan Tuhan, sehingga bukan hanya sekedar kegiatan bernuansa rohani, tetapi tentunya sekali lagi saat dunia atau sekitar kita berusaha menggoda kita untuk mau kembali kepada kehidupan lama kita, sekali lagi kita harus tegas menolak. Dengan demikian kita telah meresponi dengan benar besarnya kasih Allah kepada kita. Terus semangat ya sahabat Bapak Ibu. Demikian New Chapter Message hari ini, kiranya dapat memberkati kita sekalian. Salam berkemas pulang, salam serupa dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.